Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita berusaha berjumpa lagi untuk belajar virtual ya, kakak-kakak soli. Ya, untuk hari ini kita akan mulai belajar dengan pelestarian hewan dan tumbuhan ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak solih, untuk hari ini kita akan belajar dengan indikator menjelaskan cara melestarikan hewan, dan kedua menjelaskan cara melestarikan tumbuhan. Nah, yang lalu kita sudah belajar perkembangbiakan hewan dan tumbuhan baik secara vegetatif dan generatif. Nah, sekarang kita akan belajar pelestarian hewan. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat, misalnya hutan. Hutan harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Nah, untuk keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan agar satu, tumbuhan dan hewan tidak punah. Yang kedua, hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya, seperti penelitian gitu ya, atau belajar dari alam. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan adalah sebagai berikut. Memahami pentingnya pelestarian hewan, membuat tempat penangkaran untuk hewan, tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Nah, ini hewan-hewan langka yang kita lindungi ini tidak boleh dijual belikan ataupun diburu secara liar. Memahami pentingnya pelestarian hewan, yaitu dengan cara memahami cara merawat, kemudian menyerahkan hewan langka ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam di sekitar tempat tinggal kalian ya. Nah, yang berikut, selain memahami pentingnya pelestarian hewan, kita juga harus paham ada hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Itu hewan dan tumbuhan apa saja di sekitar kita ya. Nah, jadi kalau hewan-hewan yang sudah langka, kemudian sudah hampir punah, nah kita harus menjaga kelestariannya supaya hewan dan tumbuhan yang mulai langka itu masih tetap ada dan bisa dilestarikan di lingkungan sekitar kita. Nah, contohnya di Merauke ada berbagai macam tumbuhan dan hewan yang mulai langka ya. Nah, di sini contoh melestarikannya dengan cara membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Pembuatan penangkaran untuk hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Ada dua macam, yaitu penangkaran ex situ, yaitu penangkaran hewan yang dilakukan di luar habitat aslinya, dan penangkaran in situ atau penangkaran hewan yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Nah, kalau in situ itu berarti di habitat aslinya, kalau ex situ itu berada di luar habitat aslinya.
Ya. Paham ya anak-anak Isoli ya? Nah, di sini ada contohnya, ada badak, kemudian ada komodo di situ ya. Nah, jadi ini menyangkut dengan penangkaran hewan ya, penangkaran hewan secara ex situ dan in situ ini. Nah, mudah-mudahan kakak memahami ya. Kalau ex itu berarti di luar habitat aslinya, penangkaran in situ berarti di dalam habitat aslinya. Nah, kemudian kita harus tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Contohnya di bawah ini ada beberapa gambar hewan langka. Yang pertama ada badak bercula 1, kemudian burung cendrawasih, dan harimau Sumatera. Nah, ini merupakan hewan-hewan yang dilarang untuk diburu dan dijual belikan. Nah, karena hewan-hewan ini sudah mulai langka atau jarang ditemukan di hutan atau di alam sekitar, sehingga kita harus benar-benar melestarikannya ya. Contohnya sekarang di Papua itu burung cendrawasih sudah tidak dipakai untuk tarian ya, tarian kreasinya. Namun kalau untuk tarian adat, khusus untuk adat itu masih bisa dipakai. Nah, kalau yang tarian-tarian kreasi itu hanya menggunakan duplikat. Duplikat itu berarti tiruannya ya. Nah, selain hewan yang dilindungi, adapun pelestarian tumbuhan. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga perlu dilestarikan supaya tidak punah. Nah, upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikan tumbuhan itu ada 6. Yang pertama, mengembangbiakan tumbuhan yang sudah bisa dimanfaatkan ya. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan ya, atau menggunakan tebang pilih. Cukup pohon yang besar-besar saja, yang kecil-kecil tidak boleh ditebang. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan tebang pilih, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Nah, jadi kalau mau menebang pohon, nah itu yang sudah besar ataupun sudah bertahun-tahun ya. Jangan yang baru tumbuh baru ditebang, nanti pelestariannya kurang. Yang keempat, melakukan penghijauan, yaitu menanam kembali pohon yang sudah ditebang. Yang kelima, pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ untuk tumbuhan. Nah, tadi kalau in situ itu di dalam habitat aslinya, kalau ex situ berarti di luar habitat aslinya. Kemudian yang keenam, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Nah, atau dengan ya kulturnya itu berarti mengembangbiakan seperti itu. Ya. Jadi kalau tumbuhan misalkan sudah melangka, kita harus mulai menanam lagi, atau di rumah pohon yang sudah kita tebang, kita harus ada pembaruan dengan cara menanam lagi. Nah, contoh-contoh tumbuhan langka, contohnya meranti, Amonglopalus titanium, dan bunga Rafflesia arnoldi atau yang biasa dikenal dengan bunga bangkai. Nah, itu merupakan tumbuh-tumbuhan langka yang dilarang diperjualbelikan karena memang ini sudah. Masih ada juga kantong semar, cendana, dan lainnya ya. Baik, kakak Soli, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah membahas 2 indikator yang tadi ya. Nah, untuk berikutnya kita bisa lihat untuk penilaian. Kakak bisa menjawab soal-soal tentang menjelaskan cara melestarikan hewan.
Yang kedua, soal-soal tentang menjelaskan cara melestarikan tumbuhan, ya, sesuai dengan materi kita hari ini. Baik anak-anak solih, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.